data satelit. Jadi kita langsung ke AJ saja. Kalian semoga langsung catat ya. Ini data yang saya berikan adalah ini. Band 1, 2, 3, 2348 ya di ArcGIS-nya. Kemudian oke, jadi kalian kemarin sudah punya data SHP daerah Sleman gitu ya, Sleman, Jogja dan sebagainya. Ini area Merapi, yang ini Merapinya ya. Kemudian cukup terlihat lumayan. Kemudian ada awan-awan, agak sedikit tertutup awan, is okay, tapi nanti awannya tetap di sampling ya, tetap di sampling. Kemudian ini sangat simple, tapi kalian harus tahu supaya nanti kalau buat mau memetakan permukaan bumi, penggunaan lahan langsung bisa otomatis di sini. Jadi kalian harus klik ini Windows ya, klik Windows, kemudian image analysis. Kemudian kalian select 2348 ini, 2348 ya. Kemudian kalian klik ini, composite band. Nah, ini kalian bisa lihat ini langsung terbentuk foto yang sesuai color-nya, sesuai apa ya? Natural color, sorry. Natural color. Jadi ini langsung terlihat ya daerah Puncak Merapi, kemudian vegetasi, rumah-rumah ya, ini rumah, kemudian mungkin ada area sawah juga. Nah, kemudian kalian kalau bisa bisa semua sih, bisa di crop semua. Ini juga cepet sih kalau mau pakai wool satellite image ini. Kemudian kalian klik geoprocessing kalau nggak salah. Sorry, customize toolbars ya. Kemudian klik image classification ini. Nah, nanti akan muncul ini. Kemudian kalian select datanya yang sudah tercentang masuk di sini ya. Kemudian kalian klik ini training sample manager. Nah, di sini kalian mengambil sampel nilai-nilai pixelnya ya, nilai-nilai pixelnya. Kita ambil sampel paling mudah awan dulu. Jadi kita klik poligon ini, draw polygon, kita klik, kemudian di select, double klik. Nah, ini sudah dapat. Double klik. Kalau awan karena warnanya putih, mungkin agak sedikit kita cari yang awan agak berkabut. Awan yang tebal aja. Berarti ini kita ganti color ya, color white. Kemudian kasih nama cloud aja, bahasa Inggris boleh. Cloud. Oke, ini warnanya putih. Kemudian area Puncak Merapi, ini karena kita ambil data Jogja ya, daerah Jogja dan Jawa Tengah. Ini bisa kita kasih warna abu-abu mungkin. Dari sini juga. Daerah sini juga. Jadi semakin banyak nilai pixel yang kalian sampel mendekati realita. Ini warna abu-abu ini misalkan. Ini juga. Ini 3 nih ya. 1, 2, 3. Warnanya dibikin sama. Jadi kalau satu kelas diberi nama yang sama. 1, 2, 3, 4.
Ini misalkan vulkanik material gitu aja. Misalnya harus sama, kalau masih satu ini, oke setelah itu kita udah dapat sampel ya, kita udah dapat sampel area vulkanik di sini. Kemudian ini ada warna hijau yang cukup uh, tua ya. Kita bisa sampel sini. Tapi saran saya jangan pakai satu ini nih, satu scene ini. Ini bisa sangat luas sekali nih. Jadi nanti kalian kalian bisa crop ya. Ini saya ambil contoh aja. Kalian bisa crop area Sleman atau area Jogja, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Kan sudah punya save filenya ya kemarin. Kemudian eh, ini dance. Kita bisa tulis dance tree gitu aja. Ini apa ini pepohonan yang lebat ya. Kita kasih warna hijau yang cukup tua. Mhm. Kita kasih warna hijau yang cukup tua. Kemudian di sini ada bentar ini kita cari yang perumahan settlement. Ini mungkin. Ini sayangnya kalau data Sentinel ya ini resolusinya cukup rendah. Jadi ini rumah ya rumah kita bisa kasih sampel seperti ini. Mhm. Ini juga, wah ini padat penduduk ya. Kita kasih warna electron gold misalkan. Jadi di sini kalian mapping secara cepat ya, secara cepat karena salah satu keunggulan eh, data satelit adalah mengcover area yang luas. Settlement misalkan. Settlement. Oke. Oke. Nah, kalau di Kota Jogja kayaknya ini akan banyak settlement juga nih, padat sekali kan, padat sekali. Ini atapnya putih juga. Tapi sangat beda nanti dengan warna awan ya. Kemudian kita cari contoh apa? Sawah, mungkin area sini. Ini persawahan kali ya. Mungkin ini sawah. Nah, ini daerah sawah ini. Kita tulis saja sini sawah.
Oke, kita kita kasih warna hijau agak terang sini. Ini karena areanya cukup luas, jadi kalau area lebih luas harus lebih banyak ini juga. Misalkan ini apa ya? Rice field. Oke, di sini kita sudah punya beberapa klasifikasi ya. Klasifikasi dari data satelit band 2348 yang sudah di combine jadi komposit ya. Kita sudah punya klasifikasi untuk awan, kita sudah sampel nilai pikselnya, kemudian vulkanik material kita sudah sampel, pepohonan yang tebal, rumah, kemudian rice field. Nah ini jangan lupa di selatan Jogja itu ada laut. Ada laut. Ya, kita sampel juga nih. Nah ini soalnya kalau enggak dia akan kebaca agak sedikit hijau nanti jadinya malah malah jadi apa namanya sawah nanti. Oke, seperti ini. Kita tulis Seawater aja. Tulisannya harus sama semua ya. Jadi jangan misalkan C-nya gede ya harus harus sama. Nanti dia akan membuat tulisan sendiri nanti. Oke, kemudian ini bisa ditulis warna biru di sini. Colornya mana ya? Tiga ini. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Misalkan kalian membuat klasifikasi sebanyak mungkin ini contoh saya baru 6 dan saran saya di crop boleh ya, di crop misalkan area Sleman aja atau area Bantul aja juga boleh atau area dekat Merapi kalian kotak gini juga boleh. Nanti diklip terus dibikin map klasifikasi. Oke, kalau sudah diklasifikasi seperti ini ya, kita punya beberapa. Kalian klik classification, pilih interactive supervised classification karena ini kita sudah interaktif tadi ya. Kita ambil sampel nilai pikselnya, kemudian kita klik-klik, kemudian sudah punya nilai-nilainya, kita klik aja langsung sini. Langsung keluar hasilnya. Wait, agak lama ternyata. Nah, langsung keluar hasilnya. Baik, ini adalah hasil klasifikasi, tapi ternyata agak optimis ini settlementnya. Jadi semuanya warna warna oranye. Semuanya warna oranye. Kita bisa, tapi yang laut sudah benar ya, yang warna laut sudah benar di sini. Terus warna putih awan ya kan? Warna putih awan di sini. Kemudian vulkanik materialnya juga cuma di Merapi sudah benar. Hanya saja ternyata settlementnya terlalu apa namanya? Terlalu optimis di sini. Kita bisa main-main di display, kemudian dibikin transparansi misalkan. Nah ini
di sini dense vegetation ya. Ya benar. Jadi, nah ini karena kalau image-nya terlalu besar, jadi komputernya agak lemot. Jadi nanti saya sarankan kalian untuk nge-crop ya, nge-crop. Bebas kalian bisa bikin poligon kotak gitu, kotak atau sesuai boundary batas kabupaten atau provinsi Jogja aja ya. Ini terlalu terlalu luas ini. Jadi ini area Jogja dan Magelang, Boyolali, Klaten dan sekitarnya jadi sangat sangat luas dan nah kelemahannya kalau areanya luas harus lebih banyak lagi samplingnya. Nah ini saya samplingnya terlalu sedikit tadi. Jadi apa terekam sebagai settlement. Nah ini kan harusnya ada sedikit sawah ya. Jadi terbacanya sangat sedikit sini. Padahal ini sawah. Ini terbaca settlement oleh apa eh, supervised classification. Nah ini kalau mau ngitung luasnya lagi, kayaknya bisa nih. Coba kalian value kayaknya. Oh class name. Coba kita coba. Jadi saran saya nanti data yang sudah di-download, yang sudah jadi composite, di crop dulu ya, di crop dulu, pakai save file yang kalian buat, datanya di clip ya, di tools ini di clip, kemudian baru dilakukan uh, classification tadi di customize toolbar, kemudian image classification ini. Setelah itu kalian buat mapnya. Nah ini karena saya mau menghitung luasnya, nanti kalian coba untuk di-convert ya, klasifikasi ini di-convert ke poligon, kemudian kalian hitung luas secara rapid, secara cepat. Ya memang analisis spasial yang paling cepat adalah menghitung luasan area, karena kalau volume dan sebagainya harus ada informasi Z, tapi karena data satelit yang bersifat optik ini nggak ada informasi Z, yang bisa dilakukan adalah luasan area. Misalkan luasan area daerah settlement di Klaten itu berapa dari luas total semuanya. Nah itu bisa untuk analisis ruang nanti. Oh ternyata daerah kabupaten ini masih cukup banyak space untuk ditinggali. Nanti kalau mau bangun rumah di daerah sini saja gitu misalkan. Nah, itu fungsinya menghitung luas seperti itu. Jadi tujuannya menghitung luasan, menghitung lahan yang sudah digunakan itu untuk apa itu dari data GIS itu untuk itu. Baik, materi sudah ada di Google Classroom, silahkan, Google Drive saya, nanti silahkan request, nanti saya accept, terus kalian bisa download. Datanya cukup besar, jadi jangan mendadak, jangan pas hari besoknya atau kapan itu baru di-download, atau bisa ngopi punya teman kalau pas ketemu ya. Kalau pas ketemu bisa copy punya temannya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau diam aja berarti sudah paham tugasnya. Jadi tugasnya membuat map pengguna, sekali lagi tugasnya membuat peta penggunaan lahan, di-compare ya, di-compare apakah klasifikasinya ini sudah benar atau belum. Jadi seperti ini saya tadi nanti ada dua map, yang satu hasil klasifikasi, yang satu hasil hasil ini masih running ya, hasil
kompositnya. Jadi ada dua nanti. Misalkan ini kompositnya, kemudian peta sampingnya. Saya bikin add layer aja coba. New group layer. Ini kali ya. Data frame, lupa. Sorry. Jadi nanti di compare seperti ini. Areanya harus sama ya, areanya harus sama. Misalkan ini ada dua peta seperti ini. Ini saya samakan. Nah, misalkan ini areanya harus sama ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalian bisa tunjukkan apakah klasifikasi yang kalian lakukan itu benar atau salah gitu. Kalau ini terlalu zoom out, makanya saya minta kalian nge-crop ya. Saya minta kalian nge-crop misalkan di daerah Merapi sini. Saya zoom lagi di area sini. Nah, ini apakah klasifikasi yang dilakukan sudah benar atau belum? Sudah kalian sudah di-convert, nanti tinggal kalian wah, value-nya banyak sekali. Nah, ini. Nah, ini sudah di-convert ya. Nah, ini kalau ini sudah bisa ngitung luasan. Jadi nanti diklip dulu ya, diklip dulu. Terus kalau bisa area yang sudah diklasifikasi, yang sudah diklasifikasi dengan baik dan benar, di-convert ke poligon. Tapi saran saya diklip sekali lagi. Kalau enggak komputer kalian ngehang nanti. Terus dihitung luasannya. Sudah tahu kan ngitung luasan? Nah, ini sudah terhitung ini. Ini sudah terhitung light speed-nya berapa, teman berapa, dan seterusnya. Nah, ini karena terlalu luas ya banyak sekali dia. Dan ini settlement-nya terlalu optimis. Ini bukan settlement aja dihajar settlement di sini. Ini juga ini vegetasi ditulis settlement. Jadi karena area saya terlalu luas dan saya ambil sampelnya terlalu sedikit. Jadi saran saya nanti areanya nggak usah luas-luas, diklip saja, tapi kalian mengambil sampelnya cukup banyak. Nanti lebih akurasinya lebih tinggi. Kemudian kalian hitung luasnya berapa. Yang terlihat di data satelit 2348. Ya, jadi sekali lagi untuk mereview, kalian buka ini, image analysis, di select band 2348, yang di sini, ya ini processing, ada composite. Setelah itu customize toolbar image classification, kalian klik ini dulu, training sample manager, kalian klik, baru kalian ambil sampel dengan polygon ini. Kalian ambil sampel, dikasih nama, kemudian setelah dikasih nama, classification, interactive supervised classification. Nanti akan muncul file ini, classification composite. Setelah itu kalian convert, ya, convert, tentu saja komposit
classification yang kalian select. Kemudian kalian pilih yang class name yang apa diberi nama. Kalian save di mana, klik OK. Setelah itu akan muncul ini. Ya, ini kan tadi ini data raster ya, belum bisa dihitung luas secara otomatis. Gimana sih ini? Nah, ini sudah berbentuk poligon. Nanti langsung klik kanan aja, open attribute tabel. Ini sudah ada areanya. Kalian ekspor ke Excel atau ya dalam bentuk TXT, simpan gitu ya. Luas klasifikasi misalnya, luas area. Dan kalian save, kemudian kalian hitung total rice field berapa, settlement berapa, kemudian vegetasi pohon-pohonan berapa, kemudian apa aja yang nampak di situ ya, apa aja yang nampak di luasan area. Jadi bebas kalian mau bikin apa, ngecropnya di mana. Awannya berapa, luasan area yang tercover awan itu juga boleh. Oke, sebelum saya tutup terakhir ada pertanyaan tentang tugasnya.